yang dimana bukti yang lemah itu justru mempengaruhi hasil putusan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Dr. Agus Jalaluddin, SMH. Baik, terima kasih. Kalau kita bicara tentang masalah bukti, telah diatur di dalam pembuktian. Ada namanya bukti tertulis. Ya, bukti tertulis itu berupa surat. Ada surat yang namanya akta di bawah tangan. Ada akta autentik. Nah, konsep perceraian, siapa yang mengajukan gugatan? Istri. Kalau istri yang mengajukan gugatan cerai, namanya gugat cerai. Ya kan? Kalau suami namanya cerai talak. Dibuatlah gugatan, proses gugatan. Buatlah. Alasan perceraian umpamanya suami melakukan kekerasan kepada istri atau tidak memberikan biaya hidup, ya kan, dan lain sebagainya. Jadi gugatan itu harus dipertahankan dengan bukti. Nah, itu dia. Apa buktinya? Satu, kalau dia alasan hukumnya bercerai karena adanya KDRT, ya kalau sekarang payah visum, kemudian saksi, 2 orang saksi yang mendukung daripada gugatan si istri, namanya cerai gugat. Saksi itu harus mendengar, ya, melihat atas kejadian peristiwa adanya pertengkaran suami istri diakibatkan KDRT. Kan ya kan? Nah, itu tadi. Harus bukti tertulis. Apa itu buku nikah? Buku nikah itu adalah legal standing, adanya ikatan suami istri. Itu dia. Kalau dia tidak ada buku nikah, isbat. Mohonkan isbat lalu cerai. Jadi kalau dia memang sudah ada buku nikahnya, bukti bahwasanya dia pasangan suami istri adalah akta nikah, buku nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, KUA. Saksi itu ada 2, harus wajib 2. Kalau satu ulus testis, satu orang saksi bukan saksi. Maka di persidangan itu pembuktian itu harus jelas. Kalau tidak, permohonan atau gugatan cerai kita ditolak oleh hakim. Kita lihat nanti saksi yang benar-benar tahu. Kalau perceraian, saksi itu yang ada hubungan keluarga. Itu dia. Ya. Pembantu boleh, adik boleh, kalau saksi masalah yang berhubungan dengan perceraian. Tadi. Kedua, saya ingin bertanya, Pak, ketika pihak lawan tidak mau menyerahkan bukti, misalnya nih buku nikah atau akta kelahiran anak, biasanya strategi apa yang biasanya dilakukan oleh pengacara, Pak? Nah, kita mohon kepada majelis hakim yang mulia bahwa akta buku nikah ada di tangan suami. Mohon diperintahkan sidang berikutnya suami menunjukkan buku nikah. Itu dia. Dan kemudian akta kelahiran anak, mohon diperintahkan, mohon majelis hakim memerintahkan kepada suaminya untuk membawa dan menghadirkan akta kelahiran anak di persidangan berikutnya. Itu perintah hakim. Satu.
Kalaulah dia tidak bisa menghadirkan itu, udah, nggak ada, hilang. Mohon dicatat oleh penetra bahwasanya buku nikah hilang, akte kelahiran hilang, sehingga kita bisa buat duplikat buku nikah, buat nanti duplikat akta kelahiran anak. Kan begitu. Jangan kita buat duluan ya. Itulah alasan hukum. Kalau di tangan dia bukti itu, kita mohon kepada majelis hakim bukti buku nikah dan akta kelahiran ada berada di tangan suami, dan mohon majelis hakim perintahkan suami membawa dan menyerahkan kepada majelis hakim. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menghadapi situasi ketika bukti dari pihak lawan itu ternyata lebih kuat dari bukti yang diajukan klien? Itu dia. Jadikan bukti tertulis, contoh surat tanah, ya kan? Surat tanah contoh. Surat tanah itu kan kita punya SHM, kita penggugat, kita punya SHM, kan begitu. Nah dia juga punya SHM, surat hak milik, sama-sama punya hak milik. Nah kalau itu kita kaji mana yang lebih dahulu terbit, mana yang tua, mana yang muda. Kalau kita punya yang tua, berarti yang secara hukum punya kita lah yang sah. Yang muda tidak, karena duluan kita menerbitkan surat baru dia. Itu contoh. Maka kalau ada kira-kira pidananya, kita akan buat laporan pidana. Yang penting bukti, saksi dalam hal itu. Bukti dia sama bukti kita. Bukti kita ini kira-kira lemah. Untuk menguatkan bukti kita, pakailah saksi untuk mendukung. Kan begitu. Saksi itu kan bukti juga, ya kan? Karena saksi itu harus melihat, mendengar, betul-betul tahu itu prosesnya. Terima kasih untuk Bapak sudah meluangkan waktunya. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nur Hafiza, mahasiswa dari kampus UIN Sumatera Utara. Dan bersama teman-teman saya, Anzalika Putri Rahmadani, Najwa Fitriana. Terima kasih untuk Bang Rizky Adha SH telah meluangkan waktunya untuk kami. Kami mohon izin untuk melakukan wawancara terkait materi kami, yaitu tentang pembuktian. Perkenalan diri, nama Abang Muhammad Rizky Adha. Langsung operatornya apa materinya? Apa yang mau ditanya? Saya bertanya, apa saja strategi pengacara jika pihak lawan tidak mau memberikan bukti penting seperti buku nikah atau akta kelahiran anak. Jadi, gimana pengacara itu bisa menyelesaikan persidangan tersebut, Bang? Jadi ini berarti kita ngambilnya, ini udah masuk pembuktian gitu ya, persidangan gitu ya? Ya, Bang. Ketika pihak lawan atau pihak penggugat, kalau dia di peradilan agama namanya ya penggugat atau tergugat, menolak untuk mengajukan salah satu bukti, ya otomatis di pertimbangan hakim mereka melemah gitu kan, bisa jadi mereka kalah gitu loh. Jadi kalau caranya seorang advokat memenangkan perkara ya itu harus mengajukan bukti yang lebih mendukung, nggak sekedar akta gitu. Misalnya kan dia punya akte atau buku nikah tadi kan ditolak. Nah, selain akte dan buku nikah itu kan ada yang bisa jadi pendukung, bahwasanya kalau itu tadi kan penggunaannya untuk cerai kan. Ya, cerai, Bang, kasusnya ini.
Kalau cerai kan dia yang jadikan unsur untuk disahkannya perceraian itu kan KDRT, pisah ranjang selama 6 bulan, berantem terus menerus gitu. Itu berdasarkan undang-undang pernikahan kalau nggak salah bang, cuman tahunnya lupa. Jadi kalau dia buku nikah atau yang tadi disebutkan itu nggak ada, itu nggak mendukung. Paling ketika mendaftar itu kan syarat untuk mendaftar gugatan itu tadi. Kalau dia nggak mau ngasih buku nikah sama aktenya atau surat-surat pendukung lainnya, ya otomatis ditolak dia di PTSP. Oke. Ada berapa lagi? Satu lagi nih Bang, Najwa yang mau nanya. Bang, nanya gimana Abang menghadapi situasi ketika bukti dari pihak lawan ternyata kuat dari bukti yang diajukan klien Bang? Kita di sini harus spesifik kan. Kita tadi kan Abang udah bilang bukti itu ada 2, bukti tertulis, bukti elektronik. Bukti itu kan ada banyak tuh, bukti orang sama bukti surat, dan bukti saksi sama bukti surat. Surat itu pun ada bukti elektronik, ada bukti surat yang fisik kan. Nah ketika kita lemah nih di bukti surat, kita bisa berusaha di bukti orang yang akan kita hadirkan bersaksi gitu. Jadi sebisa mungkin ya kalau seorang lawyer kan masih dia udah mikirnya apa kalau si A kuat dia di bukti-buktinya, kita kan harus carilah surat-surat pendukung misalnya. Kita juga usaha sebaik mungkin sedata yang memang kan banyak nih sekarang orang ngeklaim kan, kayak tadi yang bilang surat tanah tuh dia harus yang mana luan keluar gitu kan. Tapi pun yang mana luan keluar ini juga kita tengok dulu kekuatannya gitu. Misalnya yang 58 tadi ini cuman surat lurah. Nah surat lurah itu ada yang di atasnya lagi surat pancang namanya. Dulu kan banyak orang garap-garap lahan gitu kan. Jadi dia ada tingkatan-tingkatannya juga yang bisa jadi pertimbangan hakim. Ketika pun kita kalah di bukti misalnya kita lemah kan, nah tahap terakhir itu di kesimpulan. Nanti pengacara itu kan ada dikasih terakhir itu buat kesimpulan dari keseluruhan sidang itu. Nah di sebelah itulah kita adu pikiran. Kalau bersidang ini kan kita kan adu pikiran, adu konsep, adu pikiran. Nanti juga pun kita saksi kalah, kita ini kan ngasih ngambang nih tentang saksi apa kan. Tapi kalau dia perkara perdata atau pidana, dia itu kan nanti ada namanya sidang lapangan. Nah di sidang lapangan itu yang jadi penilaian hakim juga pihak mana yang mampu jelaskan lebih awal. Nah kita harus lebih upaya mana lebih maksimal gitu lah. Kira-kira yang menjelaskan masuk? Insya Allah masuk Bang. Insya Allah masuk ya, hari Jumat ya insya Allah ya. Ya kalau untuk peraturan jurisprudensi undang-undang atau kompilasinya ya nanti cari sendiri lah, dibaca-baca ya kan. Jadi ada lagi? Udah habis Bang. Oh ya, jadi kita tutup lah ya. Udah tutup lah. Iya. Baik, terima kasih kepada Bang Rizky telah meluangkan waktunya. Dan terima kasih untuk teman-teman juga yang sudah hadir untuk terkait pembelajaran materi kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.